Jadi tidak ada satu lembar surat pun yang dikeluarkan dari institusi mana yang menangkap atau yang menyebabkan kematian dari saudara Siono ini. Jadi apakah itu dari 88 atau mana, nah itu kita belum tahu. Jadi menurut saya ini sebuah bentuk premanisme, ini merupakan penculikan dan kemudian dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia. Anggapan Siono meninggal tidak wajar dibantah oleh pihak kepolisian. Mabes Polri menjelaskan bahwa Siono meninggal kelelahan setelah melakukan perlawanan dan berkelahi dengan aparat. Sebelumnya, Siono ditangkap aparat kepolisian di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 8 Maret 2016 atas dugaan dalam jaringan teroris Sulawesi. Siono yang ditangkap polisi dalam keadaan sehat justru meninggal dunia di saat kasus hukumnya belum terungkap. Dari Solo, Jawa Tengah, Salahuddin, TV One mengabarkan. Baik. Ya. Informasi tadi ada juga di koran nggak sih, hari ini? Ada di koran Republika. Ini Bu Hamidah Abdurrahman sudah hadir bersama kita. Terima kasih Bu. Terima kasih, dari Bu. Kompolnas dan juga dari Komnas HAM, Bapak Manajer Nasution. Aku manggilnya Pak Manajer. Manajer saya bukan Bapak, Pak Manajer saya ada di kantor soalnya. Bang Nasution aja kalau gitu. Ini ada di koran Republika pagi ini. Ini juga mendapat kritikan keras juga dari Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ya, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Ini patut dipertanyakan kinerja Densus 88. Saya ingin ke Bang Nasution terlebih dahulu. Hasil investigasi Komnas HAM seperti apa sejauh ini? Khusus untuk kasus Pak Siono ya? Ya, hasil investigasi kita di lapangan. Ya. Beliau ini diambil tanggal 8. Oke. Dalam keadaan sehat walafiat menurut keterangan saksi di lapangan, tanpa ada cacat apapun. Diambil oleh teman-teman Densus. Nah, kemudian keluarga diberitahu beberapa hari kemudian. Awalnya itu sebetulnya bukan karena sudah meninggal, tapi diberitahu akan menjenguk lah kira-kira ke Jakarta. Mereka datang ke Jakarta ternyata sudah meninggal. Maka kemudian kita kemarin, tim kita ke lapangan lagi. Mereka berangkat dari sini sore atau malam begitu. Kita kemudian di sana dan hasil pertemuan dengan keluarga, mereka kemudian disepakatilah untuk melihat jenazah, walaupun tidak utuh. Hasil dibuka kapalnya sampai ke atas. Nah, apa yang didapati oleh anggota keluarga? Kita menemukan ada bekas-bekas lebam di sekian bahagian dari badan yang bersangkutan. Tidak sedikit? Tidak sedikit. Tetapi sekali lagi, Komnas HAM sesungguhnya sedang mendorong supaya teman-teman kepolisian mestinya melakukan begini. Sebelum kita masuk ke sana, Pak Bang Nasution, saya ingin mengetahui dulu mungkin semacam bentuk lebam ya. Akibat penganiayaan kah atau akibat benturan kah? Dan kategorinya apa? Kategorinya tidak wajar atau masih dikategorikan wajar? Kalau kategorinya tidak wajar, tentu kita menyebut tidak wajar. Sebab lebam itu tentu ini perlu penelitian lebih lanjut. Karena kita memang tim kita termasuk keluarga dan pendamping itu hanya punya kesempatan sebentar untuk melihat itu. Maka Komnas HAM sudah bersepakat membentuk tim memang untuk melakukan investigasi lebih mendalam soal ini untuk mengetahui kebenaran dari peristiwa ini ya. Kalau berdasarkan analisa dari Komnas HAM, karena kan rilis yang dikeluarkan oleh kepolisian adalah Siono ini meninggal dunia karena adanya perkelahian begitu ya antara tim Densus 88 dengan Siono sendiri. Komnas HAM melihatnya ini memang related, masuk akal? Komnas HAM sebetulnya mengimbau teman-teman Densus kepolisian untuk memberikan alasan yang terbuka ke publik yang lebih masuk akal. Itu tidak masuk akal menurut Komnas HAM? Sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena ini kan
yang namanya terorisme itu kan extraordinary crime. Itu kejahatan luar biasa yang undang-undangnya juga memberikan kewenangan yang luar biasa, SOP-nya juga memberikan kewenangan yang luar biasa kepada teman-teman itu tuh melakukan di samping pencegahan juga penindakan. Mungkin tidak ketika misalkan saat itu Siono berusaha untuk melawan, misalkan kemudian ada perlawanan dari pihak Densus 88. Komnas HAM sudah melakukan penelitian, investigasi kurang lebih kalau periode kita 2012 selama 3 tahun terakhir. Hasil investigasi kita ini begitu terduga atau terduga terorisme itu ditangkap oleh teman-teman Densus, itu kan SOP-nya selalu diborgol, tidak hanya tangan tapi kaki. Maka kalau penjelasannya kemudian ada perlawanan, sangat tidak masuk akal. Maka kita mengimbau teman-teman Densus, sebetulnya teman-teman kepolisian itu memberikan alasan yang agak waras, yang agak masuk akal lah ke publik. Kalau ini tadi misalnya ngomong dengan teman-teman Kompolnas, kalau itu mereka lakukan misalnya alasannya melawan, kenapa melawan tidak diborgol? Maka kemudian ini justru menjadi pertanyaan berikutnya, apakah terduga teroris itu kemudian diperlakukan sama dengan terduga kejahatan yang lain gitu, dengan tidak diborgol. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan, kita mohon sebetulnya Densus dan kepolisian itu memberikan penjelasan yang masuk akal lah ke publik. Baik, Bu Hamidah, apakah sudah juga melakukan investigasi? Minimal mungkin memintai keterangan Densus lah gitu misalnya. Belum, karena memang kemarin kebetulan kan sudah di akhir minggu ya, tetapi hari ini atau besok kami akan melakukan itu untuk meminta penjelasan langsung dari Densus dan juga mungkin akan bertemu dengan Kapolri gitu. Nah, memang kan pekerjaan Densus 88 ini kalau tadi dikatakan terorisme itu merupakan adalah kegiatan yang extraordinary, tentu memang memiliki keluasan atau keleluasaan di dalam melakukan. Maksud keleluasannya maksudnya apa? Ya, mungkin tadi untuk pengamanan mereka, maka mereka akan melakukan pengamanan yang cukup ketat. Kita biasa memang mendengar Bu Hamidah, Densus itu lebih sering memang menangkap dalam kondisi tembak mati kan, seperti itu kan, terhadap terduga teroris seperti itu. Tapi dalam kasus ini memang kami sendiri setuju bahwa harus ada penjelasan yang lebih detail lah gitu dari kepolisian ya atas kematian ini. Tidak cukup hanya mengatakan dia meninggal karena kelelahan, karena situasi lemas. Ini terlalu kan gampang banget gitu. Nah, begitu terlalu sederhana. Padahal di sini kan ada nyawa manusia begitu. Nah, ini memang saya setuju bahwa ini harus dijelaskan. Kompolnas menyayangkan pernyataan tersebut. Iya, betul, karena ini kan bukan sesuatu yang sederhana menurut saya ya. Meskipun tadi saya katakan bahwa ini ada extraordinary, ada keleluasaan yang dimiliki oleh mereka, tetapi kan kalau ada kematian, apalagi ini dalam proses upaya paksa yang dilakukan, begini tentu pertanyaan itu harus dijawab gitu. Nah, menjawabnya kan harus benar-benar gitu. Kemudian ada juga kan ada frame-nya itu SOP. Nah, sejauh mana SOP dijalankan, sejauh mana SOP tidak dijalankan, apakah dia diborgol, apakah dia tidak diborgol. Kalau dia tidak diborgol, ini kan justru melanggar SOP mungkin. Nah, kalau dia diborgol, kenapa terjadi perkelahian? Nah, ini saya kira ini memang Kompolnas akan meminta penjelasan. Baik, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Kami kembali saat lagi.
tekanan organisasi bahwa negara ini harus aman gitu ya, kemudian teroris harus segera diantisipasi. Ini membuat mereka itu memang semangatnya luar biasa gitu, semangat dalam tanda petik gitu. Dan bukan menghalalkan segala cara. Nah, makanya betul, saya setuju itu. Makanya tadi saya katakan bahwa frame-nya kan sudah jelas ada SOP ya. Nah, frame ini akan kami gunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan-tindakan Densus selama ini yang angka 118 itu mana yang mungkin melanggar SOP. Dan ini ya saya kira memang harus dievaluasi juga, seperti juga semua satuan kerja, satuan wilayah yang ada di Polri kan semua juga dievaluasi. Termasuk ketika, ini kan publik melihatnya ketika ada penangkapan terduga teroris, si terduganya ini ditutup matanya, kemudian diborgol, itu masih perlu tidak, masih wajar atau masih jadi bahan evaluasi nanti? Kalau memang masih seperti itu, ya mereka melakukannya sesuai dengan SOP, tetapi kan jangan sampai gitu ya, jangan sampai juga bahwa terduga, apalagi dia baru terduga begitu juga dihabisin gitu, maksudnya ya, karena kerugiannya kan juga cukup besar, bahwa informasi terputus dan seterusnya. Yang lebih parah lagi kalau orangnya ternyata tidak bersalah kan, seperti itu, nanti lebih parah lagi. Tapi makanya saya setuju bahwa satu harus ada evaluasi terhadap SOP, terhadap pelaksanaan SOP, kemudian juga harus ada investigasi internal, kan sudah ada mekanisme internalnya melalui divisi Propam misalnya begitu, untuk melihat kasus ini secara fair, apakah betul terjadi kesalahan SOP, apakah ada tindakan berlebihan. Jangan-jangan Propam sendiri begitu tidak berani untuk masuk ke ranah Densus 88 gitu ya, tidak berani untuk memeriksa Densus 88. Enggak juga saya kira ya. Untuk lalu lintas mungkin oke lah, ya kan? Untuk reskrim mungkin oke lah, tapi untuk Densus mungkin ya, Komponas akan mendorong itu. Kita akan mendorong supaya divisi Propam juga melihat kasus ini secara fair. Bahwa kalau memang ada kesalahan SOP misalnya yang berakibat sampai orang meninggal dunia, ya polisi harus bisa mengevaluasi diri sendiri kan, bahwa ini salah, kemudian juga mengakui bahwa ada kesalahan-kesalahan untuk sebagai evaluasi untuk yang akan datang. Dan yang lebih penting sekarang ini ada penjelasan saya kira dari Polri tentang hal ini, bahwa mengapa ya, kenapa sampai seperti itu, supaya untuk memberikan ketenangan bagi keluarga saya kira. Bu Hamidah, sebelum kita ke Bang Nasution, mungkin nggak Kompolnas merekomendasikan sesuatu? Ya, saya sih tidak ingin mengatakan pembubaran gitu ya, tapi merekomendasikan sesuatu lah terhadap Densus atau institusi Polri. Kalau secara umum, Kompolnas itu kan memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Kapolri, bahkan kepada Presiden, ya. Dalam rangka kepada Presiden itu dalam rangka mewujudkan polisi yang profesional dan mandiri. Jadi kalau ada yang mengganggu di dalam profesional Polri dan mandirian ini, kita bisa memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden. Tetapi kalau ada pelanggaran, didengar nggak oleh Presiden? Nah, itu mungkin kalau dengan argumen-argumen saya kira Presiden pasti mendengarkan gitu kan. Kemudian kepada Kapolri, kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat maupun anggota Polri. Nah, tadi saya katakan bahwa tindak lanjut dari ini adalah tentu Kompolnas akan berkoordinasi ya dengan Kapolri, dan juga kita akan klarifikasi kepada Densus. Baik, Bang Sution, catatannya sama Komnas HAM memiliki beberapa catatan apa yang telah dilakukan oleh Densus 88 terhadap terduga teroris? Catatan kita pertama, 118 itu sudah mati ditembak oleh Densus 88 tanpa melalui proses hukum. Yang melalui proses hukum sampai hari ini itu baru 3 yang dihukum mati, Amrozi dan kawan-kawan di Samudra. It's okay, itu melalui pengadilan yang terbuka, yang transparan. Tetapi yang 118 ini, yang tadi Mas Arief sebut itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, catatan kita, penanganan terorisme itu sesungguhnya tidak bisa dengan cara yang menebar teror juga. Kapan selesainya? Kalau kemudian teror menebar teror. Catatan kita Klaten misalnya, ada syiar ketakutan. Misalnya ketika itu dilakukan di hadapan anak-anak. Itu di TK Raudatul Atfal di Klaten itu justru dilakukan di depan anak-anak. Sebetulnya Komnas HAM merekomendasikan kepada negara untuk melakukan trauma healing juga terhadap anak-anak. Sebab kalau tidak, sudahkah itu dilakukan? Ini yang belum. Jadi negara abai? Abai, karena begini, kalau ini tidak dilakukan,
kita tahu bahwa akan tersimpan di memori anak-anak. Iya. Artinya kita sedang Katanya mewariskan. deradikalisasi. Misalnya yang terbaru ini, Iya. kita sampai kemarin tuh belum ada program trauma healing itu. Iya. Kalau ini dibiarkan, Oke. maka sesungguhnya kita sedang Bukankah akan juga memendam dendam kan jadinya? Kan? menyiapkan, mewariskan Betul. rasa dendam dan kemudian akan muncul nanti Iya, generasi juga yang Makanya pertanyaan saya tadi katanya deradikalisasi, tapi ternyata deradikalisasi yang Terjadi di depan di depan sendiri tidak itu maka ternyata miss kita juga ternyata. sesungguhnya ini kalau mau Bu Hamidah mungkin bangsa ini momentum kita. Baik. Momentum kita, Presiden Jokowi sebetulnya bisa mengambil momentum ini Oke. untuk apa? Melakukan evaluasi total Baik. terhadap kinerja Densus 88. Baik. Apalagi misalnya sekarang negara memberikan berbaik hati, memberikan dana 1,9 triliun. Iya, untuk teroris. Pertanyaan kita, dengan dana yang tidak sebentar itu saja, Iya. itu kemudian ada dugaan-dugaan pelampauan kewenangan, ada abuse di situ, ada penyalahgunaan kewenangan, apalagi dengan dana yang luar biasa. Oke. Nah, yang kedua momentum juga yang harus diambil oleh bangsa ini adalah ini kan ada momentum revisi. Baik. ya. Semangat revisi undang-undang pemberantasan terorisme itu semangatnya penguatan loh. Ya. Dengan undang-undang yang sekarang saja itu kemudian terjadi penyimpangan di mana-mana, Baik. apalagi dan kemudian penguatan gitu loh. Ya. Jadi ini memang momentum yang sangat bagus. Oke. Kita menyarankan Jokowi sebagai pemimpin tertinggi presidensial kita untuk mengambil inisiatif Oke, ini. langkah begitu ya. Baik. Baik. Tapi kita tetap perlu juga memberikan apresiasi ya. Saya nggak usah jauh-jauh deh, ya. Bom Tamrin aja. Betul. Ya kan, dalam hitungan kurang dari 24 jam, ya. Kepolisian, Densus kah atau Kapolda Metro Jaya pada saat itu langsung merilis aktor yang bertanggung jawab di balik itu semua. Ya, dan bisa meminimalisir korban begitu ya di ring 1 ibaratnya itu terjadi. Betul. Baik, terima kasih, semoga dapat solusinya ya. Bu Hamidah, Bang Nasution juga terima kasih. Ya. Baik, nanti kami akan kembali menginformasikan kepada Anda. Ada Andromeda Mercury yang berada di lokasi unjuk rasa para supir angkutan kota. Ini harus ada solusinya juga. Betul, sepakat ya. Kami akan kembali saat lagi.